Nah, saya ucapkan selamat datang kepada para penanggap. Namun saya mohon maaf, pertama-tama saya mau nanya narasumber yang paling susah ditanya terlebih dahulu ya, karena agak susah untuk bertemu dan dibawa keluar ya. Saya akan tanya pertama-tama ke Mas Ali Imron terlebih dahulu ya. Ya, Mas Ali Imron. Jadi sekarang ini kan sudah menjalani hukuman pidana 16 tahun sudah ya. Ya. Kegiatannya apa sekarang di dalam penjara? Gak usah ditiup, langsung aja sudah. Oh, sudah lama gak pegang ya. Jadi saya bersyukur karena hadir di tempat yang berbahagia ini, kehidupan tokoh-tokoh, kehidupan masyarakat. Kalau Mbak Prita tanya apa yang saya lakukan, jadi saya menjalani hukuman seumur hidup di Lapas Cipinang, Jakarta. Tetapi masih tetap dibon oleh Densus 88 Mabes Polri, ditempatkan di rutan narkoba di Polda Metro Jaya. Apa yang saya lakukan setiap hari? Jadi rutan narkoba Polda Metro Jaya itu setiap tahun itu sekitar ada paling tidak yaitu 300 kalimat, berarti 1.200 orang. Maka kalau di sana saya sejak 2004 sampai 2019 sekarang tinggal dikalikan beberapa saya ketemu sama orang, khususnya tahanan narkoba. Kemudian yang untuk di rutan Krimum Polda Metro Jaya juga seperti itu. Apa yang saya lakukan? Jadi diantaranya saya memberi semangat kepada mereka. Bukan semangat dari narkoba pindah ke teroris, bukan, tetapi memberi semangat bagaimana menjalani tahanan. Itu. Jadi saya memberi semangat, kemudian mengajarkan bagaimana tabah, bagaimana sabar, baik terhadap yang sesama muslim atau non muslim. Itu yang saya lakukan. Jadi memberi semangat supaya sabar, supaya menyadari kesalahan-kesalahan. Makanya sering saya sampaikan di kawan-kawan narkoba, kita ini sama, hampir sama kasusnya. Saya kasusnya ngebom, sampean ini kasusnya ngebom karena narkoba, jadi hampir sama. Mas Ali, coba kalau misalnya seolah-olah saya ini narapidana, begitu ya, Mas Ali mencoba menyampaikannya seperti apa? Jadi biasanya begini, baik, jadi ini lintas agama. Kalau saya sampaikan lintas agama, bahwa agama apapun kita yakin bahwa itu ada ketetapan dari Allah, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Jadi ini bagian daripada takdir. Mari kita ambil sisi positifnya. Karena kalau kalian ambil sisi negatifnya, nanti dari yang melaporkan kalian akan benci. Polisi yang nangkap dibenci pula. Ketika disidik, penyidiknya juga dibenci. Ketika nanti P21 kejaksaan, jaksanya dibenci. Ketika di persidangan nanti hakim, panitranya semuanya dibenci. Kalau itu kalian lihat dari sisi negatif. Tapi mari kita lihat dari sisi positif. Kalian bisa masuk ke sini, ke Polda sini, ketemu saya Ali Imron yang sulit ditemui. Nah itu sisi positif yang pertama. Itu. Kemudian sisi positifnya, bagi kalian yang melanggar hukum, contohnya narkoba dan lain-lain, itu pasti ada kesalahan, terutama kesalahan menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, kebanyakan kesalahan menurut hukum positif itu juga salah menurut agama. Maka penjara adalah jadi tempat untuk introspeksi. Itu. Nah, ketika semuanya kita lakukan dengan positif, semuanya nanti akhirnya jadi positif. Nah, saya dengar Mas Ali Imron juga katanya suka kirim surat begitu ya kepada, pokoknya intinya semangat deradikalisasi. Isi suratnya apa sih? Yang disampaikan apa? Nah, kemudian tadi ada
kurang enggak. Jadi meskipun saya berhadapan atau kawan-kawan itu kasus narkoba atau kasus-kasus yang lain, tetap selipan deradikalisasi saya lakukan. Kenapa kok begitu? Karena nanti mereka pasti dikirim ke lapas-lapas. Kemudian kemungkinan ketika nanti dikirim ke lapas itu akan ketemu narapidana teroris. Kalau belum saya kasih tahu, nanti kemungkinan akan terpengaruh. Karena apa? Sejak tahun 2004 itu sekitar ada 6 orang kasus narkoba yang datang ke saya, maunya Pak Ustadz, ayo kita jihad. Saya siap jadi pengebom bunuh diri, tapi jihad yang harus kita lakukan adalah ke polisi dulu. Ini narkoba, berarti kan karena kebencian terhadap polisi. Itu narkoba. Siap 6 orang untuk melakukan bom bunuh diri. Inilah yang saya jaga. Kemudian pernah terjadi kasus narkoba dikirim ke rutan Salemba. Di sana diajari Iqra oleh narapidana teroris. Iqra belum sampai 1 sudah diajari masalah akidah. Polisi kafir, sipir kafir, semua kopar kafir. Nah ini bahaya. Maka ini yang saya antisipasi. Kadang-kadang banyak yang tanya, kenapa sampai deradikalisasi terhadap narkoba? Kenapa sampai deradikalisasi kepada kasus misalkan 378 dan lain sebagainya? Karena itu yang saya pikirkan. Nanti ketika mereka di lapas supaya nggak terpengaruh, dan nanti ketika bebas sudah tahu bahwa saya ini pernah ketemu ahli front yang menderadikalisasi masyarakat Indonesia. Kita ya, Mas Ali, kita ingin dengar kalau seorang Ali Imron menyampaikan pesan deradikalisasi itu ngomongnya seperti gimana? Jadi tadi pertanyaan sampai ada saya ya. Ingat loh ya. Jadi ketika saya ditangkap, ditahan, waktu itu masih Kapolrinya Pak Dai Bahtiar. Ya, ada Pak Dai di sini. Saya tidak tahu ini sampai kapan saya ditahan ini kan. Tapi gak dendam kan? Jadi ya, dari Kapolri abjadnya D sampai T belum bebas aja saya. Ya, terus. Jadi ketika saya pada waktu itu menjalani proses penyidikan di Mapolda Bali, apa yang pertama saya lakukan? Saya kirim surat ke pondok pesantren saya, karena ketika saya terlibat bom Bali itu saya direktur pondok pesantren Al-Islam yang membawai pada waktu itu 300 santriwan dan santriwati, 45 ustadz dan ustadzah. Pada waktu itu saya kirim surat yang isinya apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan berkenaan dengan jihad. Niat kami jihad melakukan pengeboman Bali ini adalah tidak benar. Maka jangan sampai terulang lagi. Kalau sampai kalian ada terulang lagi, baik murid atau anak buah saya atau binaan saya yang terlibat, jangan disalahkan saya kerja sama polisi nangkap kalian. Jadi balik kancam ini ya, balik kancam. Kalau katakan ngancam boleh, tapi kenapa saya seperti itu? Saya nanti bertanggung jawab juga di hadapan Allah. Misalkan ditanya, Ali Imron, kenapa kamu kok bekerja sama Densus terus nangkap orang kawan kamu sendiri? Saya jawab, ya Allah, waktu itu sudah saya ingatkan, jangan melakukan jihad dengan cara pengeboman, karena itu juga salah, itu juga merugikan Islam dan umat Islam dan merugikan siapapun, jangan. Jadi ada jawabannya saya. Kalau misalnya yang kemudian disampaikan oleh Mas Ali Imron tetap bersikeras, ini kan memang sudah ajakannya berdasarkan agama, begitu menurut mereka. Dan apa yang Mas sampaikan itu gak kena sama mereka, salahnya itu di mana, begitu? Jadi begini, saya pun menyadari, kita semuanya menyadari, setiap hal pasti ada pro dan kontra. Itu. Saya ketika harus bertentangan dengan dua kakak saya, yaitu Mukhlas dan Amrozi, saya bismillah. Itu. Waktu itu Mukhlas yang menjadikan saya akhirnya jadi teroris Mukhlas.
Tapi cukuplah sampai situ saja. Karena sebetulnya biar tahu, ketika mau kelas lain dari Malaysia dan Singapura karena mau ditangkap, datanglah balik ke Lamongan, lari. Pada waktu itu kita omong-omong bahwa jengkel karena pasukan Amerika nyerang ke Afghanistan. Pada waktu itu sudah timbul, kita mau balas. Tetapi saya sudah sampaikan, kalau mau membalas, ayo kita incar kapal perang Amerika yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia, kita hantam pakai speedboat dengan cara bunuh diri. Saya tawarkan begitu. Kenapa kok begitu? Karena kalau di laut paling yang tidak bersalah yang kena ikannya. Oh, nanti dimarahin Ibu Susi loh nanti loh. Tapi kalau ditenggelamkan nama Ibu Susi loh nanti. Ngebom ikan ditenggelamkan nama Ibu Susi. Ternyata akhirnya pengeboman di laut diteruskan oleh Ibu Susi. Moga sudah saya ingatkan begitu. Tetapi peringatan saya tidak diindahkan. Saya diajak pertemuan kembali pembagian tugas. Sudah saya ingatkan lagi. Kemudian terakhir saya ingatkan sekitar tanggal 26 September. Bom ini sudah hampir selesai kami rakit. Saya ingatkan lewat Amrozi. Karena yang punya hubungan HP dengan Muklas Amrozi, tolong diingatkan Muklas. Menurut saya itu batalkan, tak benar siat ini. Begitu Amrozi lapor, dijawab oleh Muklas, gak ada urusannya. Ya akhirnya saya jawab, oke lah kalau begitu. Jadi sudah tidak ada kesepakatan waktu mau asing itu ya? Tapi saya betul. Lah kenapa? Bahkan akhirnya saya yang paling banyak terlibat bom Bali. Bawa 1 ton lagi. Saya yang survei menentukan Sarikut sama Pedispa. Saya yang nerima bahan peledak ini dikirim oleh Amrozi di terminal hukum. Gitu. Kemudian saya ikut meracik, saya ikut merakit. Gitu. Kemudian penyelesaian saya yang membuat detonator terakhir, masang detonator. Saya yang ngajari 2 orang yang bunuh diri. Saya yang membawa bom ke konsulat Amerika. Saya yang mengantar mobil yang berisi bom 1 ton lebih itu sampai mendekati Sari Club. Jadi saya semuanya. Kalau dapat pahala itu saya yang paling banyak. Tapi kalau mudah-mudahan dengan dosa tidak banyak. Nah kalau pahala banyak, kalau dosa kamu paling banyak. Ya, jadi begitu. Ini fakta supaya tahu bahwa apa yang kami lakukan ini karena sampai sekarang ada itu yang masih mengatakan bahwa bom Bali itu bukan buatan kami. Ketika itu didengar oleh masyarakat, bagaimana kita itu bisa deradikalisasi? Ya kan begitu. Apalagi misalkan bom Bali ini bomnya Amerika. Siapa mosok Amerika yang deradikalisasi kan mungkin. Itu. Tetapi kalau mereka ini tahu bagaimana kami ini, kan akhirnya bisa. Nah, Pak Suhadi Adius dekati saya. Begitu. Jadi semuanya begitu. Iya, dekatinya gimana? Itu. Kalau Pak Suhadi Adius ini sudah yang terakhir untuk kali ini. Kalau yang pertama dulu apa yang saya lakukan. Jadi sebetulnya kalau masalah deradikalisasi itu seharusnya kembali ke saya. Karena sebelum BNPT ada itu saya sudah program deradikalisasi. Itu pada waktu itu saya lakukan sama Pak Koris Meri. Iya. Pak Koris Meri pada waktu itu jadi apa istilahnya wakil. Iya. Wakil kepala tim investigasi bom Bali. Iya. Pak Koris Meri yang nangkap Amrozi ke rumahnya. Iya. Saya pada waktu itu lihat. Maka ketika saya ketemu Pak Koris Meri ditangkap di Kalimantan, Pak kalau gini gitu saya waktu itu saya sudah ketemu sampai tidak ditangkap, nggak usah soro-soro lari ke Kalimantan. Iya. Pada waktu itu. Nah itu. Jadi Pak Koris Meri sepakat kita deradikalisasi. Iya, Itulah yang iya. saya lakukan. Kalau pengalaman dengan Pak Suhadi Alius bagaimana? Pak Suhadi Alius begini. Nah, jadi sebetulnya ketika ketua BNPT, kepala BNPT diangkat namanya Pak Suhadi Alius, kok nggak begitu terkenal? Ternyata begitu saya tahu ternyata beliau pernah jadi apa istilahnya wakil Kapolda. Iya. Pak Kapolda di Metro Jaya. Iya. Yang pada waktu itu Kapoldanya Pak untuk Esraja. Saya sering dipanggil
dipanggil beliau, juga pernah ketemu sama beliau ini. Iya. Oh ternyata itu orangnya saya gitu. Nah, karena saya pikir beliau orang-orang biasa saja. Begitu jadi kepala BNPT, kemudian ketemu adik saya Ali Fauzi. Adik saya Ali Fauzi. Ada Ali Fauzi juga di sini ya. Jadi saya terangkan sedikit, adik saya Ali Fauzi itu jadi perpanjangan mulut saya di luar untuk deradikalisasi. Alhamdulillah, ketika dua almarhum Amrozi sama Muklas belum dieksekusi, pada waktu itu saya dengan mereka itu perang mental. Iya. Membawa keluarga, membawa pondok pesantren. Saya ngejak ke selatan, Amrozi dan Muklas ngejak ke utara. Begitu juga keluarga. Nah pada waktu itu saya tahu ketika kami bertindak tangkap, Fauzi ini ketakutan lari ke Filipina. Iya. Tetapi saya sudah nyampaikan pesan ke murid-murid saya, tolong kalau Pak Ali Fauzi kapanpun balik, suruh hubungi saya. Saya di Polda Metro Jaya. Alhamdulillah ternyata pemikirannya waras. Jadi hubungi saya. Kalau hubungi mereka berdua berarti nggak waras. Iya. Dengan menghubungi saya, akhirnya alhamdulillah saya temukan, saya serahkan pada waktu itu ke Pak Surya Dharma sebagai KTP. Iya. Nah akhirnya alhamdulillah jadi perpanjangan mulut saya. Kemudian singkat cerita, pada waktu itu Ali Fauzi bilang, ini Pak Kepala, jadi Fauzi itu manggilnya Pak Suhadi, Pak Kepala. Pak Kepala ini mau ke desa Tenggulun. Oh saya katakan gitu, mosok toh. Kenapa kok ngomong mosok toh? Karena selama itu belum ada pejabat atau apa istilahnya yang mengurusi masalah teroris itu datang ke kampung halaman kami. Kenapa? Apakah seserem itu? Memang serem kampung halaman kami. Karena apa? Nah ini supaya tahu nanti bagaimana hebatnya beliau ini. Jadi kampung kami Tenggulun itu saya datang dari Afghanistan itu 1996. Saya mulai cari toko kimia di Surabaya. Dari bisa beli setengah kilo sampai bisa beli berton-ton itu dari desa kami, desa Tenggulun. Ketika kami harus mengumpulkan senjata, desa Tenggulun itulah yang kami jadikan sebagai markas. Pengeboman pertama kali yang kami lakukan yaitu di Dubes Filipina, Agustus 2000 kami juga berangkat dari Tenggulun. Iya. Pengeboman gereja malam Natal juga berangkat dari Tenggulun. Dan yang terakhir yaitu pengeboman di Bali juga berangkat dari Tenggulun. Oleh karena itu saya punya rencana bahwa Tenggulun yang dulu sarang untuk memulai melakukan aksi teroris, untuk mengkampanyekan perdamaian harus juga dimulai dari Tenggulun. Alhamdulillah disambut oleh beliau dan beliau ternyata sampai sana betul. Sampai sana. Dan kedatangan Pak Suwardi ke Tenggulun itu memberikan sebuah arti tertentu kah begitu? Benar. Jadi banyak sekali artinya. Satu, bahwa akan dipandang oleh teroris yang masih radikal. Iya. Kalau saya pandang kan wajar karena saya teroris yang sudah tobat, wajar. Tapi dipandang oleh teroris yang masih radikal bahwa seorang kepala BNPT mau dan berani datang ke sarang teroris. Itu hebat itu, berani. Kemudian yang kedua, dipandang oleh kami dan masyarakat secara keseluruhan bahwa seorang kepala badan negara ini mau ngasor, mau mengalah, datang ke sarang teroris yang sebetulnya tidak menguntungkan apa-apa di Tenggulun itu, tapi beliau mau datang. Dua hal itulah yang sangat berarti artinya beliau. Walaupun di keluarga kami dan kelompok kami masih ada yang kontra, bahkan keluarga kami juga masih ada yang kontra. Ketika mendengar misalkan ada BNPT atau Densus datang itu pergi dari sana, karena saking nggak sukanya. Tetapi kita harus kembali bahwa dimanapun ada pro dan kontra. Nah itu beliau. Jadi mohon beliau ini kerap-kerap datang ke sana, terutama membawakan bantuan. Iya. Mas Ari Imron, sekarang ini kan Mas Ari Imron tuh sekarang sudah dianggap pengkhianat.
Bahkan saya dengan darahnya Ali Imran tuh udah ada yang bilang halal. Nah, gimana Mas? Jadi begini, sekitar tahun 2007 sebelum 3 pelaku yang kena hukuman mati dieksekusi itu ada datang membesuk saya. Datang membesuk saya itu perwakilan menyampaikan pesan kawan-kawan di luar bahwa dari sikap saya itu saya dicap sebagai pengkhianat. Saya dihalalkan darah saya. Saya dengarkan dulu. Kemudian terakhir saya gebrak di depannya, jebrek. Gitu, memangnya saya takut mati. Kalau Ali Imron saya takut mati nggak berani bawa 1 ton bom itu. Bereset saja saya lembutkan gitu. Katakan dulu. Tapi permasalahannya bukan takut mati. Ini di depan yang memberi pesan. Gitu. Permasalahannya bukan takut mati. Permasalahannya Bom Bali ini kami niatkan jihad. Ketika jihad ini kita kalah, pasti itu salah. Maka itulah yang kewajiban saya untuk menyalahkan bahwa jihad ini salah. Harus introspeksi. Itu. Kalau kalian seperti itu, saya tunggu sampai kapanpun. Kalau kalian punya 1 karung bom, saya punya 2 karung bom. Kalau kalian punya 1 senjata, saya lebih dari 1 senjata. Tapi mohon maaf, Densus jangan terus tanya nanti di mana senjata kamu, jangan. Gitu. Saya katakan itu. Baik. Karena apa? Saya tahu bahwa orang-orang seperti ini kalau saya ngalah itu akan diinjak oleh mereka. Ya. Nah, Mas Darino kan pernah mengalami masa berubah begitu ya. Ya. Dulu ketika masih sangat keras jalankan aksi terorisme, sekarang justru aktif diradikalisasi. Yang saya mau tanyakan, berdasarkan pengalaman Mas, sebenarnya cara penanganan teroris yang paling tepat di Indonesia itu bagaimana? Karena agak membingungkan Mas, seperti Mas tadi bilang, mati nggak takut, di penjara nggak takut. Jadi gimana sebaiknya yang paling tepat dan efektif? Jadi begini. Jadi memang benar. Tanya apa ya? Segala sesuatu ada tanya-tanya penanganan. Jadi begini. Penanganan khususnya yang dilakukan oleh BNPT, terutama yang setelah dipimpin oleh Pak Suhardi Alias, itulah yang harus kita terus. Artinya hukum tetap ditegakkan. Karena seteroris apapun, seberani apapun, mesti takut dengan hukum. Takut itu bukan takut berarti takut seperti takut pada Allah, bukan. Iya. Tetapi begini contohnya gini. Saya itu mau ceramah bahwa orang-orang kafir non muslim itu harus dibunuh dengan cara apapun. Contohnya, kalau dicontohkan ya, contoh ya. Itu kalau tidak ada hukum akan receh saja seorang dai teroris. Tapi kalau ada hukum bahwa ini ada hukum mesti dihindari, jangan sampai begitu. Nah ini, jadi hukum harus ada. Iya. Itu. Makanya dikatakan misalkan apa tuh penanganan teroris itu? Apa harus dengan cara-cara yang lembut atau keras? Saya katakan cara lembut juga perlu, cara keras juga perlu. Jadi harus ada. Hukum juga harus didekati dengan cara-cara persuasif juga harus. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau itu sudah pas. Tapi perbaikan harus terus. Harus terus, karena apa? Perlu diketahui masyarakat bahwa kriminal berupa teroris itu beda dengan kriminal yang lain. Teroris ini berdasarkan akidah Islam. Makanya kita harus semuanya kita libatkan. Tidak cukup deradikalisasi itu hanya diwakili oleh Ali Imran yang sadar, tidak cukup. Diwakili oleh Pak Suhardi dan BNPT, ya, tidak cukup, harus di semuanya. Bahkan saya katakan, saya pernah datang pendeta. Iya. Beberapa pendeta datang, Pak, tolong dibantu, Pak pendeta, tolong dibantu saya. Iya. Apa Pak Ali? Tolong dibantu deradikalisasi. Apa maksudnya itu? Iya. Tolong disampaikan kepada umat Kristen di gereja-gereja supaya mereka ini jangan sampai memancing teroris. Iya. Teroris itu berbeda, Pak pendeta. Kalau orang umum mendambakan kedamaian, kalau teroris enggak. Justru ketika ada kerusuhan itu mereka temukan. Mari semuanya kita tangani. Makanya alhamdulillah beliau ini bisa untuk semuanya. Yang saya ketir-ketir sejak dulu itu manakala teroris ini
dimanfaatkan untuk membuat gap antara kekuatan TNI dan polisi. Ini sambut ketir-ketir. Maka alhamdulillah beliau itu bisa merangkul. Mungkin masyarakat pernah dengar atau ingat Santoso beberapa tahun yang lalu ketika masih hidup pernah menantang Densus 88 dan Polri, menantang perang. Tetapi